Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, imam al-ghurratul muhajjilin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum li ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Berbicara tentang akad ijarah atau sewa menyewa atau juga upah mengupah yang sifatnya jual beli manfaat, maka terkadang ada kondisi di mana kita misalnya menyewa suatu barang, kemudian barang itu nanti kita gunakan, bisa jadi itu yang pertama kita tempati, kita gunakan, kita pakai. Namun terkadang opsi yang berikutnya, barang tersebut itu nanti diambil manfaatnya kembali atau disewakan kembali kepada orang lain. Saya punya mobil misalnya, kemudian Pak Haji Saib mau menyewa mobil saya, contohlah misalnya satu hari, setelah deal harganya 500.000. Kan dalam sewa menyewa saya pernah sampaikan harus jelas jangka waktunya, kemudian harus jelas nilainya berapa, dan tidak ada perpindahan kepemilikan, karena yang digunakan hanya manfaatnya saja. Ketika saya menyewa atau Pak Haji Saib tadi menyewa mobil sehari 500.000 misalnya, Pak Haji Saib tidak menggunakan untuk pribadi, tapi ternyata menyewakan lagi kepada orang lain, karena ada keuntungan selisih yang bisa didapatkan. Karena disitulah ada keuntungan, maka Pak Haji Saib menyewakan kepada orang lain. Anggaplah misalnya suatu perusahaan, karena perusahaan itu nilainya besar, kata perusahaan, ya sudah, saya mau sewa mobil 700.000 sehari, ada selisih 200.000 ya. Kemudian Pak Haji Saib mengakui ini adalah keuntungan daripada saya menyewakan mobil ya. Nah, 500.000-nya nanti dibayarkan kepada saya sebagai uang sewa mobil tersebut. Apakah kita boleh menyewakan kembali barang yang kita sewa, ataukah seperti apa dalam fikih muamalah? Saya kutip pendapat para ulama seperti yang dalam kitab Fiqhul Muamalah, bahwa yang namanya kondisi tersebut, Dhahabal malikiyatu wasyafi'iyatu ila jawazi ijaril mustajir li ghairil muajir sawa'un kanatil ujrah atsaniyah musawiyatan au zaidatan au naqisatan li annal ijarah bai'un falahu an yabi'aha bimithli tsaman au biziyadatin au binaqsin kal bai'i wa wafaqahum Ahmadu fi asahil aqwal indahu. Jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah
termasuk Imam Ahmad bin Hambal, boleh kita menyewakan kembali barang yang kita sewa kepada selain yang penyewa. Apakah nanti harganya lebih tinggi seperti tadi kasusnya yang tadi saya contohkan, ataukah harganya sama saja, ataukah harganya lebih rendah? Ya, jadi pada dasarnya menurut jumhur ulama membolehkan kondisi tersebut. Mau ambil harga yang lebih tinggi, mau sama saja, ataukah justru lebih rendah, pada dasarnya boleh. Maka ketika tadi kondisinya Pak Haji Said mengambil keuntungan 200.000, boleh nggak ngambil keuntungan itu? Boleh, sah. Kalau ternyata menyewakannya sama saja 500.000, boleh nggak? Boleh juga. Ternyata menyewakannya kurang dari 500.000, boleh. Intinya menyewakan barang yang kita sewa kepada orang lain yang bukan pemilik barang itu pada dasarnya boleh, sah saja, ya. Dan ini terjadi dalam sekarang ini. Contohnya apa? Ketika kita bermain misalnya sebuah proyek misalnya bangun jalan tol. Bangun jalan tol itu otomatis pemenang tender setelah nilainya disampaikan sekian-sekian, waktunya sekian-sekian, maka pemenang tender itu dia akan mensub kepada orang lain. Ada subkonnya untuk baja ringannya, ada subkonnya untuk pasirnya, ada untuk mungkin aspalnya, dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi seperti itu boleh, ya, yang mendapat atau yang menang tender ini nanti bisa mengambil selisih. Udahlah, saya sewakan lagi aja, saya akad ijarah lagi aja dengan subkon saya dapat uang untuk proyek tol ini 100 triliun yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 tahun. Setelah disubkon kepada yang lainnya, ternyata biayanya cuman habis 90 triliun. Maka di situ ada selisih keuntungan 10 triliun. Maka yang 10 triliun itu boleh diambil sebagai bentuk keuntungan, Mbak. Ya. Nah, itu adalah kondisi ketika kita menyewakan, ya, atau menijarahkan barang yang kita ijarahkan atau yang kita sewa. Cuman yang harus difahami teman-teman dan Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, akad yang pertama, yaitu contohnya tadi saya dengan Pak Saif, tidak boleh saling bergantung satu sama lain dengan akad yang kedua. Maka ketika misalnya Pak Saif ada masalah dengan si perusahaan tadi karena tidak membayar sewanya, anggap contoh, maka jangan bilang ke saya, aduh maaf Ustadz, saya tidak dibayar oleh penyewa mobilnya atau oleh perusahaan tadi. Nggak ada urusan, Pak Saif tetap harus bayar 500.000 kepada saya. Jadi tidak boleh saling menggantungkan satu sama lain, ya, saling mu'alak satu sama lain, itu nggak boleh. Ya, nanti dikhawatirkan itu masuk kategori bai'ataini fi bai'atin atau sofaqataini fi sofaqatin, 2 transaksi dalam 1 jual beli, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau tidak digantungkan satu sama lain, Pak Saif dengan tadi perusahaan tadi yang menyewa, Pak Saif kemudian dengan saya tidak saling menggantungkan persyaratannya, maka itu sah-sah saja. Oke. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah dalam hal ini berbicara mengenai benda yang disewakan atau yang diakad ijarahkan tadi, pada dasarnya boleh digunakan kepada orang lain, dimanfaatkan kepada orang lain, ya kan? Lalu kita mengambil selisihnya, ya, selisih untuk mengambil untungnya tadi. Oke. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah,
Cuman yang harus diperhatikan, tidak semua objek Pak yang bisa ditransaksikan seperti itu. Ya, apalagi kalau misalnya objek benda tersebut sangat terkait dengan ainnya atau dengan bendanya tersebut, artinya tidak bisa dipisahkan. Contohnya apa? Contohnya pohon dengan buahnya, maka itu tidak boleh. Seperti apa Ustaz contohnya? Contoh, saya maaf nih Pak Saif, saya contohkan lagi banyak Pak Haji ya. Misalnya Pak Saif punya pohon, anggaplah pohon mangga. Karena Pak Saif tidak tahu, udahlah biarin aja lah gitu kan. Tidak tahu misalnya untuk mengambil keuntungan dari mangga tadi, saya datang, Pak Saif, saya sewa pohon mangganya dengan harapan saya mengambil mangga lalu dijual ke pasar dan saya ambil untung. Maka dalam kondisi saya menyewa pohon mangga untuk diambil mangganya, karena yang satu sama lain itu saling mutadhaminul ain, saling berkaitan antara ain dengan manfaatnya, maka itu tidak sah. Kan? Kondisinya seperti itu. Beda dengan mobil, gitu kan? Beda dengan rumah yang disewakan, mobil yang disewakan. Tapi karena namanya pohon dengan mangga tadi tidak bisa dipisahkan, bagaimana? Gitu kan? Ya namanya pohon mangga pastinya berbuah mangga. Nah, manfaatnya dari mana? Kalau kita sewa pohon mangga, ambil pohon, ambil mangganya. Oh, berarti itu bukan sewa, tapi kita beli pohon mangganya. Itu, ya. Nah, itu dibedakan, harus dibedakan. Loh, memanfaatkan pohon mangga gimana? Ya, nah berarti kan metik mangganya, dijual mangganya, maka di situ ada yang tidak terjamin. Ini masuknya jual beli atau sewa menyewa. Nah disinilah ada ya yang disebut akadnya akad majhul, tidak jelas juntrungannya. Ini sewa menyewa atau jual beli, akhirnya tidak sah jual beli tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, misalnya tadi mangga tadi, itu rentan terjadi, ya, rentan namanya terjadi perubahan. Iya, kalau misalnya buah atau pohon mangga tersebut panennya sama, setiap tahun panennya 2 kali dan sekali panen misalnya mendapatkan hasil 1 ton. Kalau sama, tapi ini kan berbeda. Bisa jadi 1 tahun itu tidak panen sama sekali, bisa jadi cuman sekali, dan bisa jadi hasilnya berbeda, kadang 1 ton, kadang setengah ton, kadang mungkin kurang dari itu. Maka itu tidak bisa namanya terjamin manfaatnya. Maka dalam kondisi seperti itu tidak sah jual belinya, ya. Nah maka hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sewa menyewa itu intinya manfaatnya harus yang sifatnya tetap diketahui dan tidak berubah, ya, ya, dalam jangka waktu yang lama. Nah jadi harus difahami. Nah sekarang sebetulnya dalam akad transaksi modern ini Pak, ya, ya, dalam kalau itu mungkin contohnya kalau kita menggunakan buku fikih klasik, ya, fikih klasik seperti misalnya kitab I'anatut Thalibin, itu ada di Syarah I'anatut Thalibin karya Syekh Abu Bakar Syato misalnya contoh. Sekarang kita masuk kepada transaksi modern, gitu kan, ya. Transaksi modern itu justru banyak Pak yang tidak jelas diambil manfaatnya, kan? Yang tidak jelas diambil manfaatnya. Contoh, misalnya menyewa seseorang, ya, menyewa seseorang untuk berakting, ya, seolah-olah dia ini mengikuti skenario dan lain sebagainya, gitu kan? Pokoknya skenario seperti ini, kamu harus ngikutin skenario seperti ini dan lain sebagainya, nanti saya bayar.
Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, itulah yang terjadi kalau kita kaitkan dalam konteks modern, transaksi modern. Ya. Contohnya apa, Pak? Contohnya kalau Bapak mungkin sering beli online, ada namanya orang yang endorse. Datang misalnya yang punya produk kepada salah satu selebritis, tolong dong endorse dong produk saya dong. Produknya mungkin produk makanan. Sebetulnya rasanya tidak enak-enak banget sih. Tapi karena yang mengendorse-nya adalah seorang artis, selebritis terkenal, followersnya jutaan, orang jadi tertarik beli. Padahal rasanya biasa-biasa saja. Benar kan? Nah, proses akad ijarah, kita menyewa atau mengendorse orang tadi, selebritis tadi, itu pada dasarnya itu tidak dibenarkan. Maka hati-hati. Ya, apalagi kalau ternyata manfaatnya ternyata setelah diteliti, loh, gimana sih ini? Kan ada kebohongan di situ. Makanan nggak enak, harganya mahal, gitu kan? Kemasannya tidak menarik. Tapi karena di-endorse, diiklankan oleh selebritis, orang akhirnya banyak tertarik, Pak. Ya, nah itu kan terjadi dalam konteks transaksi modern. Ya, cuman masalahnya kan selebritis kan nggak tahu bahasa fikih muamalah masalahnya mereka. Yang penting datang orang yang punya produk, endorse, lalu dibayar, selesai urusan. Nanti produknya enak, produknya bagus, jelek, bukan urusan si selebritis gitu, Pak. Nah, itulah yang terjadi dalam konteks transaksi modern contohnya, ya. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, itu pun sebetulnya masih banyak lagi, Pak Haji. Contoh sewa buzzer, Pak. Mungkin pernah dengar ya, buzzer di internet, apalagi sekarang masanya pilpres, Pak. Nyewa buzzer itu adalah orang yang mendengungkan sesuatu biar menjadi sesuatu yang viral, gitu kan, sesuatu yang viral, gitu kan. Nah, itu buzzer, sewa buzzer kan nggak jelas manfaatnya seperti apa, gitu kan. Ya, akhirnya serang sana, serang fitnah sini, ya. Tadinya bagus, tadinya jelek kelihatan bagus, yang bagus jadi jelek. Wah, seperti itulah buzzer. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ya, ini adalah termasuk transaksi yang tidak sah dan bahkan diharamkan. Apalagi terjadi di dalamnya ada fitnah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu kondisi yang terjadi sekarang. Maka saya katakan, yang sifatnya kita menyewa buzzer, kalau memang buzzernya itu dalam tanda kutip, gitu kan, ya, dia menyampaikan suatu kebenaran, suatu informasi yang real, oke lah, nggak ada masalah. Tapi masalahnya kan jarang saya temukan buzzer yang menyampaikan fakta yang sebenarnya. Semua buzzer kan intinya siapa yang mau bayar. Datang buzzer paslon nomor 1, pasti ngejelek-jelekin paslon nomor 2 dan nomor 3. Datang buzzer nomor 2, pasti ngejelekin yang 1 dan 3. Datang yang 3, begitu pun sama, terus kayak gitu, Pak. Padahal kalaunya sederhana saja. Kalau misalnya, oh iya ada paslon 01, 02, 03 sewa buzzer, udah aja naikkan misalnya programnya seperti apa, visi misinya seperti apa, dalam bidang ekonomi seperti apa, pendidikan seperti apa, sosial, budaya dan lain sebagainya, ya oke lah, nggak ada masalah. Tapi ini kan faktualnya saling serang satu sama lain, saling fitnah satu sama lain, ya. Nah, inilah pada dasar dalam kondisi atau konteks transaksi modern ini terjadi. Pada dasarnya ini tidak sah, dan bahkan kalau memang di dalamnya mengandung kebohongan, bahkan fitnah, haram hukumnya. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi berbicara mengenai transaksi dalam fikih muamalah,
tidak serta-merta kita menelan bulat-bulat. Selama kita dapat untung maka itu boleh dilaksanakan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tidak seperti itu pada dalam fikih muamalah. Ada rambu-rambu yang harus kita patuhi, yang harus kita taati, ya kan, supaya kita tidak kebablasan. Nah, jadi saya hanya mengingatkan saja ya, apalagi dalam suasana menjelang Pilpres ini, saya hanya mengingatkan kepada para jamaah sekalian, wabil khusus untuk diri saya pribadi, tetaplah rukun. Ala kulli hal, mungkin setiap orang sudah punya pilihan, ya, sudah punya pilihan masing-masing, tapi berbeda pilihan bukan menyebabkan jadi permusuhan, bukan menyebabkan jadi pertengkaran, perkelahian, apalagi sampai jadi peperangan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semua guyub, semua akur. Toh pemilu cuman 1 hari saja, habis nyoblos udah selesai, tidak ada lagi kita hidup rukun lagi, satu dapur, satu lembur, gitu kan? Kita semua harus hidup akur, sama-sama guyub, ya. Kita dalam hal ini insya Allah, kalau memang seperti itu, kita semuanya apa? Guyub, akur, tidak saling serang, tidak saling fitnah, Allah insya Allah senantiasa menjaga bangsa Indonesia ini, insya Allah, kan? Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan materi kali ini tentang akad ijarah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, demikianlah apa yang disampaikan oleh guru kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dengan pengetahuan kita dalam rangka kita bermuamalah. Jamaah, mungkin ada yang mau dipertanyakan, yang belum kurang jelas, mangga. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon izin bertanya terkait dengan tadi yang dijelaskan tentang artis yang di-endorse. Ya. Terkait dengan penghasilan Pak Ustadz, sementara artis itu mata penghasilannya dari berakting, kemudian disewa, dan seterusnya. Tadi dikatakan apa tadi, haram atau bagaimana tadi, saya kurang paham. Mohon dijelaskan kembali, mengingat tentang bagaimana kalau artis itu yang berpura-pura atau mengikuti arahan itu terkait dengan misalnya film atau sinetron yang Islami misalnya. Oke. Nah, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi mungkin Pak Haji, mangga biar sekalian. Makasih, bagus sekali ya pertanyaannya, insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhnya. Ini sudah ada tuntunan faktubuh, tapi andai kata itu faktubuh atau tercatat itu tidak ada saksi atau apa, tidak ada, itu penyewa itu punya hak mutlak atau tidak? Pertama. Yang kedua, andai kata itu nanti penyewa itu punya hak mutlak, katakan pamannya sekarang saya nyewa mobil, tapi di dalam perjalanan itu karena nggak tercatat, mobil itu saya pakai untuk antar jemput yang konotasinya maksiat. Oke. Itu bisa nggak itu terus diputus atas apa kuasa pemilik, diputus, atau
Ya sesuka saya umpamanya gitu. Iya, iya. Termasuk tadi umpamanya sewa paslon 1, paslon 2, paslon 3, ternyata nanti saling menjelek-jelekan, ya udah tak putus saja gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas. Oh ya, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaan pertama tadi bagaimana misalnya kita melakukan transaksi nyewa artis untuk berperan dalam sebuah film religi. Nah, ini menarik nih. Jadi artis itu Pak, tidak semua yang ditayangkan di televisi itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan realita. Gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya tekankan yang namanya akad ijarah itu harus jelas manfaatnya, harus jelas waktunya, harus jelas berapa nominal bayarannya, ya. Kemudian terkait dengan manfaat Pak, pernah mungkin saya sampaikan, manfaatnya itu harus sifatnya mubahah, sifatnya yang mubahah. Pertanyaannya, kita berakting berpura-pura menjadi seorang yang baik, memakai sorban, memakai peci, kopiah, kemudian lagi tasbih dan lain sebagainya. Bahkan saya katakan orang Kristen ikut sholat, pura-pura sholat. Apakah itu manfaat yang mubahah, yang boleh? Ya kan? Bapak, mungkin saya pribadi pernah lihat Pak, orang Kristen tapi sholat di dalam filmnya Pak Haji ya. Manfaat mubahahnya di mana? Maka itu manfaatnya tidak dikategorikan sebagai manfaat yang mubah. Berikutnya yang namanya manfaat itu harus ya maklumah, diketahui. Apa sih saya manfaatnya gitu kan? Tadi jelas kalau sewa mobil ya berarti saya untuk pakai antar jemput dan lain sebagainya misalnya, atau untuk keperluan pribadi, gitu kan? Nah itu jelas, ya. Kemudian manfaatnya yang ketiga, syaratnya bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan manfaatnya itu, ya. Nah masalahnya ketika kita menyewa artis misalnya yang tadi non muslim untuk beradegan sholat, bisa tuh sholatnya. Tahu nggak hakikat sholat itu apa, rukun apa syaratnya? Atau nggak usah non muslim lah, yang muslim saja, gitu kan? Untuk bertingkah sebagai seorang baik, seorang misalnya anggaplah menjadi seorang ustadz atau seorang alim. Nah inilah yang banyak tergelincir dalam dunia perindustrian atau perfilman di Indonesia. Makanya dalam hal ini saya sepakat dengan almarhum Profesor Dr. Syekh Ahmad Musayyar, salah seorang guru besar filsafat dari Universitas Al-Azhar Mesir, bahwa saya tidak sepakat, tidak setuju apapun itu bentuknya, ya, meskipun itu nuansa keislaman, ya, itu syiar itu difilmkan, meskipun misalnya untuk syiar, gitu kan? Karena menurut beliau faktanya pemain sinetron, pemain film itu jauh dari apa yang dipertontonkan ketika di sinetron ataupun di film tersebut. Saya mengambil pendapat Profesor Dr. Syekh Ahmad Musayyar ini. Makanya qadarullah saya tidak pernah menonton film meskipun sinetron ya dalam tanda kutip yang religi, ya dalam tanda kutip apalah. Dulu pernah booming film ayat-ayat cinta, ayatnya cuma satu, percintaannya banyak sekali Pak. Ya enggak? Ya. Lalu apa ayat-ayat cinta? Kan jelas ayat-ayat cinta, berarti kan harusnya ayat-ayat mengungkapkan ayat cinta. Faktanya ayatnya cuma satu, yaitu tentang surah Yusuf tadi, Nabi Yusuf.
cintanya banyak, cinta kesanalah, cinta kesinilah. Faktu ya tidak. Ya, maka dalam hal ini pada dasarnya lebih baik dihindari, dan kalau kita mengambil pendapat Profesor Dr. Syekh Dr. Musayyar ini, sebaiknya tidak usah ada transaksi seperti itu. Ya, dan saya juga kaget, punten saya katakan, wallahu a'lam, saya cek fakta, silahkan mungkin Bapak yang biasa searching atau mungkin hidup dalam yang senang film Umar bin Khattab, film Umar bin Khattab yang memerankan Umar bin Khattab itu seorang Nasrani. Cek faktanya silahkan. Apakah layak seorang khalifah diperankan oleh seorang Nasrani? Salahuddin Al-Ayyubi, film ya, ketika perang penaklukan Al-Qudus, siapa yang memerankan? Anthony Quinn. Sayyidina Hamzah ketika film One Messenger atau One Message atau The Messenger, The Message kalau nggak salah, siapa yang memerankan Sayyidina Hamzah bin Abu Thalib? Anthony Quinn, seorang Nasrani. Apakah pantas seorang Nasrani memerankan seorang Sayyidina Hamzah yang luar biasa mulia, syahid? Itulah faktanya dalam dunia perfilman, Pak. Makanya saya katakan, saya tidak, silakan mungkin boleh kontra, tapi saya katakan saya tidak sepakat apapun itu ya, bentuknya seorang artis disewa ya untuk memerankan suatu peran yang jauh dari karakter aslinya ya. Nah, itu mungkin pertanyaan yang pertama. Sebetulnya nyambung dengan pertanyaan kedua tadi dari Bapak yang nomor 2-nya, bisa nggak saya sewa lagi tapi untuk jemput, antar jemput dalam tanda kutip maksiat? Tadi kembali lagi kepada manfaat, itu adalah manfaat harus mubahah, manfaat yang sifatnya mubah secara syariat ya Pak ya, bukan secara hukum positif negara ya. Mubah itu hanya ada dalam hukum fikih, bukan dalam hukum positif kenegaraan. Maka dalam hal ini ketika digunakan untuk sesuatu yang maksiat atau yang tidak mubah, maka tidak boleh hukumnya, haram hukumnya, dan si pemilik barang atau si pemberi sewa berhak untuk memutus kontrak sewanya tadi. Saya bilang jangan digunakan untuk yang maksiat, tapi kok kamu digunakan maksiat, udah saya putus kontraknya nih misalnya kan. Padahal di situ, makanya tadi betul nyambung kepada pertanyaan Bapak, faktubuh, tulis Pak, tulis klausul kontraknya. Sewa menyewa, penyewa dalam hal ini tidak boleh menyewakan barang untuk atau menggunakan barang untuk sesuatu yang maksiat atau yang tidak mubah. Kalau menggunakan hal tersebut untuk sesuatu yang maksiat atau yang tidak mubah, maka diputus kontraknya, ditulis klausulnya jelas Pak, biar nanti sama-sama tahu. Itulah bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar Pak ya. Nah, jadi hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, termasuk tadi misalnya tadi sewa bazar, saya sampaikan kalau memang untuk memfitnah orang lain, menjelek-jelekan orang lain gitu kan, bahkan cenderung akhirnya menimbulkan permusuhan, ya sudah cut saja. Kamu tidak bolehlah, daripada menimbulkan fitnah satu sama lain, lebih baik saya putus kontraknya gitu kan ya. Nah itu ya, wallahu a'lam bishawab. Bangga Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak Ustadz. Mangga. Ini sangat penting namanya sewa menyewa dan gadai. Okay. Yang akan saya tanyakan mengenai gadai Pak. Jadi kasus teman saya yang di daerah Pakis itu, dia bisa digadai tambak Pak. Gadai itu dia ijab kabulnya anggaplah 200 juta gadainya tambak tadi. Ijab kabulnya selama duitnya belum dikembalikan,
itu hasil dari tambak boleh diambil semua gitu tanpa oleh yang gade tadi, yang menggadai. Oke. Kemudian kan orang kaya tapi punya tambak tapi nggak bisa ngurus gitu. Nggak bisa ngurus, makanya digadaikan tambak tersebut. Apakah itu boleh itu dalam fikihnya? Sama seperti menggadai mobil lah. Iya. Mobil ijab kabulnya selama digadai itu boleh dipakai gitu. Apakah fikihnya boleh Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Ini berbicara barang gadaian. Barang yang digadai, ya sebetulnya gadai itu artinya adalah habsu syai'i atau habsul aini muqabilu ya istifa'uddain. Yang namanya gadai itu atau rohan bahasa fikih muamalahnya adalah menahan barang agar hutangnya dilunasi. Kan? Kalau konteks habsul ain muqabil yang namanya menahan barang, maka otomatis yang menahan barang itu adalah yang kreditur atau yang punya uang kan, yang meminjamkan uang. Barangnya adalah barang punya si debitur yang meminjam tadi. Nah itu gadai. Maka dalam kondisi hanya menahan si kreditur atau yang menahan barang tadi, tidak ada tanggung jawab untuk memelihara barang tersebut Pak. Semua kewajiban pemeliharaan itu ada ditanggung jawab oleh si debitur yang punya barang tadi. Oleh karena itulah, karena dia bertanggung jawab atas pemeliharaan atau biaya yang keluar, maka hasilnya pun mutlak buat si pemilik barang, bukan si penerima gadai atau si yang pemberi pinjaman tadi Pak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kondisinya, kalau saya analogikan, saya punya mobil ya, misalnya saya menggadaikan mobil ke Pak Haji Saib ya, Pak Haji Saib karena saya punya hutang misalnya 100 juta ke Pak Haji Saib, maka Pak Haji Saib pada dasarnya tidak boleh menggunakan barang saya kecuali atas izin yang punya, yaitu saya. Pak Haji Saib pun tidak ada kewajiban untuk memelihara, ya biarin aja barangnya, mau dicuci kek, mau kehujanan kek, gitu kan ya, mau diparkir di mana ya silahkan, mau dipanasin ki, itu masih tanggung jawab saya ya. Dan satu sisi saya pun boleh mengambil manfaat daripada mobil tersebut sambil bilang misalnya, Pak Haji saya mau pakai pinjam dulu untuk melunasi hutang Pak Haji, saya mau pakai rental atau nganter misalnya kan ke bandara ya, nanti hasilnya untuk bayar hutang. Kalau sudah seperti itu boleh, karena hakikatnya barang itu masih milik kita, cuman Pak Haji itu menahan saja. Nah kan seneng kalau gitu kan, oh iya saya menahan, tapi Pak Ustadz dapat untung, nanti untungnya buat bayar hutang ke Pak Haji. Nah itu boleh pada dasarnya Pak ya. Nah ya, jadi yang tidak boleh itu kalau Pak Haji menggunakan mobil saya untuk cari untung. Nah, ada mobilnya Ustadz nih kan yang lagi digade, akhirnya Pak Haji gunakan untuk mengantar misalnya gitu kan, nganter jamaah umroh ke bandara gitu kan, misalnya satu kali antar 500.000 gitu kan, ambil untung. Nah untung itu pada dasarnya bukan hak Pak Haji Saib, tapi hak saya, karena itu barangnya barang saya. Itulah namanya gadai atau rohan dalam Islam. Tapi faktanya memang yang terjadi di masyarakat tidak seperti itu Pak, gitu kan. Yang menerima gadai seperti tadi Pak Haji bebas menggunakan mobil saya, mau disewain lah gitu kan, mau dipakai kemana-mana tanpa harus bilang ke saya, gitu kan. Sebetulnya kalau Pak Haji Saib tadi menggunakan barang tersebut, mobil tadi, untuk mengambil untung, lalu dapat untung misalnya 100.000 aja, maka 100.000 itu termasuk kategori kullu qardin jarra naf'an
fahuwa riba, setiap pinjaman yang ada tambahannya termasuk riba. Maka Pak Saif sudah memakan harta riba dari barang yang saya jaminkan tadi, Pak, atau yang saya gadaikan tadi, gitu Pak Haji. Ya, makanya hati-hati ya, yang punya sawah, yang punya tanah, atau yang punya mobil, jangan sembarangan menerima gadaian lalu dipakai seenaknya. Ya, gadai itu bukan perpindahan kepemilikan, tapi hanya menahan untuk sementara waktu sampai hutangnya dilunasi, gitu kan? Nah, jadi kemudian apalagi Ustadz berikutnya, harta gadai juga ini yang berikutnya tidak serta-merta langsung dijual. Saya bangkrut, Pak Haji Saib bilang, adalah jual aja lah, Ustadz Ikhwan udah bangkrut, tanpa bilang ke saya, gitu kan? Pas ditanya, Pak Haji mobil saya mana? Udah dijual Ustadz. Kan Ustadz nggak bisa bayar hutang setelah 1 bulan sesuai perjanjian kita. Tetap tidak boleh langsung dijual, tapi bilang dulu ke saya, Ustadz gimana nih, 1 bulan udah lewat, kan jadinya 1 bulan. Nah, baru dari situ kesepakatan, ya sudah Pak Haji, saya izinkan, mangga Pak Haji kalau mau dijual silahkan. Nah, gitu ya. Maka tetapi di situ tetap Pak Haji menjualnya ya, ketika misalnya harganya lebih tinggi daripada hutang saya, maka kembalikan sisa hutang itu ya. Tetapi kalau ternyata harganya lebih rendah daripada hutang saya ke Pak Haji, maka saya tetap punya hutang ke Pak Haji, dikurangi hasil penjualan mobil tadi, gitu Pak. Nah, itulah namanya akad rohan. Wallahu a'lam bissawab. Tidak boleh. Itu makanya Pak Haji. Sama seperti sawah, tambak ya, ataupun benda-benda lainnya sama gitu kan kondisinya. Nah, cuman kan tadi saya katakan realita yang terjadi di masyarakat sebaliknya, mungkin karena ketidaktahuan itu Pak Haji ya. Baik, jamaah apa yang disampaikan tadi guru ya, memang mengenai gade ini kita harus hati-hati ya. Kebanyakan memang umumnya gade di masyarakat ini, ketika kita menggade ibaratnya sawah, kebun, bahwa yang menggade ini hasilnya sama yang menggade ya, bukan yang punyanya ya. Ini ya, alhamdulillah kita ada pencerahan ya, kita sehingga kita mudah-mudahan kita ini dapat mengamalkannya, berhati-hati dalam gade menggade. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan rezeki, bukan menggade, kita membeli sekalian supaya kita halal ya. Amin. Alhamdulillah, demikianlah ta'lim kita pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang akan bermanfaat buat kita, sehingga kita hati-hati dalam bermuamalah. Mari sama-sama kita akhiri pengajian kita dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.